Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Bertemu lagi dengan Bapak pada pembelajaran kali ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai? Anak-anak, kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran kedua. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca wacana, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud pada proses memasak makanan. 2. Dengan membuat pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berdasarkan wacana dengan tepat. 3. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong dengan tepat. 4. Dengan memperhatikan contoh, siswa dapat bercerita tentang aktivitas tolong-menolong dengan percaya diri. 5. Dengan mencoba menggiring bola, siswa dapat mengidentifikasi cara menggiring bola dengan tepat. 6. Dengan mengamati contoh, siswa dapat mempraktikkan cara menggiring bola dengan benar. Itu anak-anak tujuan pembelajaran pada kali ini. Pada pembelajaran pertama, kalian sudah belajar tentang petani garam. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah membeli gulali? Jawabannya pasti sudah. Apakah kalian pernah melihat cara membuatnya gulali tersebut? Dan bahan apakah yang paling pokok diperlukan dalam membuat gulali? Pasti anak-anak tahu bahan pokok dari pembuatan gulali adalah gula. Anak-anak, kita akan mencoba mempraktekkan membuat gulali dari bahan yang sederhana dan bisa kalian buat di rumah. Gulali itu adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya itu manis, mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, kita cermati perubahan wujud yang terjadi. Kalian siapkan dulu alat dan bahan. Yang pertama, 500 gram gula pasir. Yang kedua, 250 mg air matang. 3. Pewarna makanan. 4. Tusuk sate. Nah, itu adalah bahan-bahan yang harus kalian siapkan dalam membuat gulali. Sekarang kita menuju ke langkah berikutnya, cara membuat gulali. 1. Campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 mg air matang, kemudian tambahkan pewarna jika kalian ingin mewarnai gulali tersebut. 2. Aduk campuran tersebut hingga merata, kemudian panaskan di atas api yang sedang. 3. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya itu mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan tersebut mengental. 4. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan tusuk sate pada adonan gulali tersebut dan kalian buat sesuai dengan bentuk yang kalian sukai. Anak-anak, mudah bukan cara membuat gulali? Nah, sekarang Pak Guru ada 5 pertanyaan yang harus kalian
Buat dan jawab sendiri. Buatlah seperti gambar pada samping kanan ini. Ya, 1, kalian pertanyaan apa dan jawabannya apa. 2, pertanyaan apa, jawaban apa. 3, pertanyaan apa, jawaban apa. 4, pertanyaan apa, jawaban apa. 5, pertanyaan apa, jawaban apa. Silahkan kalian buat sendiri sesuai dengan praktek pembuatan gulali tersebut. Anak-anak, kalian tadi sudah melakukan, mencermati cara membuat gulali. Sekarang tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Tuliskan contohnya. Nah, silahkan kalian buat tabel seperti ini. Nomor 1, 2, 3, peristiwa apa, perubahan wujud yang terjadi apa. Silahkan kalian buat di rumah, ditulis di buku tugasmu, dan besok kalian ketika disuruh mengumpulkan tugas di sekolahan, kalian sudah ada pekerjaannya. Anak-anak, kalian sudah mencoba mempraktekkan membuat gulali. Ketika gulali tersebut dipraktekkan secara kelompok, dan yang terjadi apabila ada teman sekelompokmu tidak melakukan tugasnya masing-masing, atau tidak bisa bekerja sama, atau tidak mau bekerja sama sekali. Nah, apakah tugas kelompok akan berhasil jika kalian seperti itu? Dan apakah tugas itu akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu? Nah, pasti jawabannya harus bersatu dalam kelompok itu mengerjakan tugas masing-masing, agar tugas dari bapak atau ibu guru bisa selesai dengan baik. Kalian diskusikan, boleh dengan kakakmu, ayahmu, ibumu, atau teman sekelasmu yang ada di dekat rumahmu. Contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu. Contoh sikap bersatu adalah apa? Sikap bersatu itu adalah apa? Silahkan kalian cari dengan cara berkelompok atau meminta bantuan ayah, ibu, atau kakakmu. Nah, anak-anak, dalam keluarga itu penting untuk mempunyai sikap bersatu. Carilah dan berilah tanda centang pada gambar berikut, gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Yang pertama, gambarnya seperti ini. Gambar A dan B, kalian pilih yang mana yang menunjukkan sikap bersatu? Sudah? Gambar kedua, A dan B, silahkan kalian pilih salah satu. Mungkin itu A, mungkin itu B. Ini gambar yang ketiga, ya. Silahkan kalian pilih mana yang menunjukkan sikap bersatu. Gambar keempat, silahkan kalian pilih. Begitu anak-anak, sudah ada 4 soal gambar yang sudah kalian selesaikan sebagai tugas mandiri kalian. Apakah kalian itu pernah melakukan aktivitas yang membantu orang tua di rumah selama kalian liburan atau mungkin pada hari Minggu? Pasti kalian sudah pernah membantu orang tua, meringankan beban orang tua untuk pekerjaan rumah, ya kan? Nah, kamu telah memilih aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Perhatikan, Pak Guru akan bercerita tentang Edo di bawah ini. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku.
Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Bagaimana dengan ceritamu? Silahkan kalian ceritakan pengalamanmu saling tolong-menolong dalam keluarga. Tulis di buku tugasmu sebagai tugas mandiri kalian. Anak-anak, selesai sudah untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat dalam pembelajaran daring, tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, pakai masker ketika keluar rumah, jaga imun tubuh dengan makanan-makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Jangan lupa, jangan berpergian jauh jika tidak sangat mendesak sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.